Halo teman-teman, selamat datang kembali di Layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Jika ada satu hal yang paling ditakuti oleh para penjajah dogma keagamaan hari ini, itu adalah ketika pengikut mereka mulai membaca kitab secara mandiri, tanpa filter dan petunjuk para rohaniwan. Kita hidup dalam sebuah era di mana klaim kebenaran diproduksi secara massal di atas mimbar-mimbar publik, dihiasi jargon-jargon suci yang megah, namun mendadak roboh seketika saat diuji dengan logika akademis paling mendasar. Begitu lembaran teks tradisi dibuka dan dikonfrontasi dengan praktik umat hari ini, yang tersisa hanyalah kegegupan, silogisme yang cacat, serta kepanikan kolektif dari mereka yang terbiasa memonopoli kebenaran. Mengapa panggung perdebatan hari ini selalu memperlihatkan ketakutan yang sama? Mengapa tradisi yang diklaim paling sempurna justru menunjukkan kebangkrutan epistemologis saat dibedah dengan teks dan logika internalnya sendiri? Di video Edis TV kali ini, kita tidak hanya akan menguliti kepura-puraan teologis para pembela dogma, tetapi juga membongkar bagaimana tradisi keagamaan masyarakat telah digeser dari esensi kitab suci menjadi sekedar industri doktrin buatan manusia. Selamat menyaksikan. Oke, begini Bang. Abang Muslim Ya, saya Muslim. sanggup berdiskusi atau berdebat dengan baik? Ya, kita coba dulu Bang Idis ya. Oke, mudah-mudahan ya. Karena apa? Karena tertulis di dalam ayat Al-Quran. Dan janganlah kamu mendebat ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Setuju? Setuju? Ya, Setuju? setuju, Bang Idis. Oke, baik. Nah, jadi begini Bang. Jadi ada seorang Islam, namanya itu Kainama. Tentu Abang tahu ya, Ustadz Kainama. Kalau lebih terkenal dengan Ustadz Bangkei katanya. Nah, Ustadz tersebut, dia mengeluarkan satu buku. Nih, saya sudah dikirim videonya. Nah, videonya tentang dia mengeluarkan satu buku yang berjudul Yesus Tidak Kenal Kristen. Nah, seperti biasa nih, kalau Islam bikin buku-buku begitu, itu namanya syiar dan dakwah. Tentu itu bukanlah menista agama, itu bukan. Karena penistaan agama hanya berlaku bagi agama Islam, saudara. Ya, sedangkan agama lain itu kalau ngomong Islam, siap-siap menista agama. Nah, makanya saya buat tanggapan, kalau begitu Muhammad tidak kenal Islam. Islamnya dalam tanda kutip ya, saya bikin tanda kutip nih. Yang saya maksud Islam adalah Islam yang kau ajarkan, yang kau cuap-cuap itu. Muhammad tak kenal itu. Nah, mau bukti? Mau bukti nggak? Mau saya kasih bukti? Begini Bang Idis. Tadi Mau dikasih bukti, beberapa tapi saat- gimana? Belum selesai ngomongnya, nanti kalau sudah selesai baru ditanggapi. Mau saya kasih bukti nggak? Bahwa orang Islam yang sekarang ini itu tidak melakukan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Muhammad. Mau saya kasih tahu? Mau saya kasih contoh nggak? banyak Bang Idis. Kalau orang Islam itu yang tidak melakukan apa yang dikerjakan Nabi Bukan, Muhammad. ini dulu. umum, bukan Banyak, Bang Idis. oknum. Ini Banyak, bukan Bang Idis. oknum. Sebentar, saya tahu Bang, yang Anda maksud mungkin nanti ada orang Islam yang nyolong ayam, orang Islam nyolong infak sodako. Bukan itu yang saya maksud, salah. Yang saya maksud adalah contoh. Apakah Anda sholat? Sholat. Oke, sholatnya seperti Muhammad atau tidak? Ya kan kita nggak tahu Muhammad sholatnya seperti apa. Nah, padahal Muhammad berkata apa? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Betul. Nah, saya pastikan tidak ada orang Islam yang sholat seperti Muhammad. Mau bukti? Mau bukti nggak? Silakan. Oke, Bang baik. Idis, Kita kasih bukti. Kita kasih bukti. Ingat ya. Oke, ingat. Perkataannya begini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya Muhammad sholat. Nah, pada waktu Anda sholat Bang,
Anda mengucapkan ini nggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu di mana itu? Ucapan seperti itu di mana tuh Bang Edis? Tahiyat. Waktu Anda coba ucapkan dulu tahiyat akhir. Ya, diucapkan Bang Edis. Oke, Assalamualaikum ya ayuhan nabi, betul? Ya, Yang artinya? silakan Bang Edis artikan. Oke, nggak tahu artinya. Baik. Assalamualaikum ya ayuhan nabi artinya adalah Selamat atas Nabi. ya, keselamatan atas engkau wahai nabi. Betul? Bang Edis terlalu lama Bang Edis. Langsung ke poin aja Bang Edis. Oke, pertanyaan saya, apakah Muhammad mengucapkan itu pada waktu dia sholat? Ya saya nggak tahu Bang Edis. Nah. Bagaimana Muhammad sholat dia mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Mana ada dia ngomong begitu? Nabi siapa? Nah, makanya saya bilang kalian tidak sholat sebagaimana Muhammad sholat. Bang Edis. Oke, silakan tanggapannya. Silakan tanggapanmu. Dalam tatanan sholat itu Bang Edis, ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika Nabi Muhammad masih berdakwah, ada temannya namanya Bilal. Bilal ini sholat, bacaan sholatnya, dia sholat itu kan Nabi kan menjadi imam gitu kan. Jadi Bilal ini berada di belakangnya Nabi. Jadi ketika Bilal itu sholat, dia sholatnya itu ucapannya, doanya berbeda daripada Nabi. Lalu Nabi setelah sholat bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang engkau baca tadi? Lalu Bilal menjawab, saya memberikan begini-begini. Lalu Nabi mengaminkan apa yang diucapkan oleh Bilal. Berarti ketahuan berarti yang ngarang sholat berarti Bilal bukan Muhammad, betul? Yang mengarang sholatnya Nabi lah Bang. Loh, tadi katanya Bilal. Barusan tadi Anda bilang Bilal. Muhammad nanya sama Bilal, Bilal, kamu baca apa? Saya baca ini. Betul itu sholatnya. Berarti Bilal lah yang mengarang sholat, betul? Betul? Makanya saya bilang saudara-saudara, mereka ini saudara-saudara Islamnya adalah mengikuti Bilal, bukan mengikuti Muhammad. Ya, betul. Iya sama. Artinya Muhammad tidak kenal Islam yang kalian anut, betul? Setuju? Yang seperti apa sih Bang Edis? Begini Bang Edis. Abang ini kok lamban gimana sih Bang? Bang Edis. Gimana? Silakan. Sekarang tahun 2026. Saya lahir di tahun 87. Saya lahir tahun 87. Saya hanya mengerti bahasa Indonesia dan bahasa sehari-hari di lingkungan saya. Saya tidak mengerti bahasa Arab ketika saya kecil Bang Edis. Ada Al-Quran berbahasa Arab. Dari mana saya bisa belajar bahasa Al-Quran itu? Kalau tidak dari ulama, daripada para guru-guru ngaji. Dari mana saya bisa belajar? Sambung dia ini. Bang, dengarkan saya. Bang. Abang Edis klaim kalau Islam yang dibawa oleh ulama saat ini bukan dikenal oleh Nabi Muhammad, maka ketika umat yang hadir pada tahun saat ini, bagaimana dia mau belajar Al-Quran? Iya, suruh belajar kepada ahli kitab. Suruh tanya kepada pembaca kitab sebelumnya. Makanya Gimana? ulama hadir di situ untuk pengetahuan. Ulama itu Oke, mana dalilnya? Suruh bertanya kepada ulama. Mana dalilnya? Dalil seperti apa yang abang maksud Bang Edis? Ya udah, abang dibawa dulu kalau gitu. Nggak nyambung pun Anda. Ya, dibawa dulu. Berat ini saudara-saudara. Oke guys, di tap-tap layar dulu ya sebelum kita lanjut kembali. Tap-tap layar, share dulu ya. Bagikan siaran ini ya kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan siaran ini.
Ini Haris Siregar datang lagi nih, Haris Siregar nih. Aduh, berat. Oke, silakan Haris Siregar. Silakan kamera Anda, Haris. Halo Haris. Halo. Oke, silakan nyalakan kameramu, silakan. Jangan nanti kalau udah kalah dimatikan, diturunkan, Bang Edis, Ustadz Kalau udah Mawar. mulai nggak nyambung, saya turunkan. Ah, Kau aja kalau ngobrol nggak pernah nyambung, gimana nggak saya turunkan? Ustadz Mawar. Coba begini. Janganlah takut. Masih sama awak yang awam. Apakah Islam yang kamu anut adalah Oke. Islam yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya? Malah agama saya Islam menguatkan kitab-kitab yang sebelumnya. Oke. Siapa itu Oke. yang tidak menguatkan? Berarti Anda setuju bahwa agama Islam datang meneruskan ajaran-ajaran Nabi terdahulu? Tidak setuju. Lebih tepatnya menyempurnakan. Itu kan dengar dulu lah jawabannya. Menyempurnakan. Oke, pertanyaan saya, ada nggak di ajaran nabi-nabi terdahulu ajaran minum kencing hewan? Dari mana Nabi Jawab kencing hewan saja itu. ajarannya? Jawab. Ada tidak nabi-nabi terdahulu? Oke, tidak ada. Oke, sementara ajaran Islam yang kalian promosikan itu adalah ajaran yang mengajari orang minum kencing hewan, betul? Betul atau salah? Ya, diperintahkan tengok untuk sekelompok apa orang apa dari suku mana. Makanya saya bilang, apa yang kamu isi Islam yang kau ajarkan ini bertentangan dengan Islam yang diajarkan oleh Muhammad, betul? Di dalam Quran. Kalau Muhammad dalam hadis ya udah beda versinya. Makanya Berarti bertentangan tidak? Bertentangan tidak? Apanya yang bertentangan? Ajaran Islam yang kau anut dengan ajaran Islam yang dimaksudkan dalam Quran. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan Quran, hadis jangan dipakai. Quran yang dipakai. Itu berarti hadis hanyalah karangan-karangan fitnah-fitnah, betul? Karena tidak semua hadis seperti itu. Ada hadis dhaif. Tapi itu sahih itu. Sahih bahwasanya Muhammad menyuruh minum kencing onta. Sahih itu, betul? Buka, tunjukkan. Masa mau ditunjukkan lagi? Udah habis waktu kita nunjuk-nunjukin itu. Masa habis kencing onta pula yang kau bahas di sini? Ini bahas dulu. Muhammad tak kenal Islam maksudnya apa? Itu aja tema. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Onta aja. Nah, yang ngajarin minum kencing onta siapa? itu bukan diajari. Yang nyuruh minum kencing onta siapa? Yang nyuruh minum kencing onta siapa? Siapa yang nyuruh? Ya kau tidur di bawah sana. Ya tidur kau di bawah sana. Tidur di bawah sana. Tidur. Siapa yang nyuruh? Yang menyuruh Muhammad. Gimana sih kamu? Makanya saya bilang Muhammad versi mana dulu? Ada Muhammad versi hadis. Ada Muhammad versi Habib. Ada Muhammad versi Quran. Yang mana? Pokoknya beda-beda semua versinya. Loh, iya saudara-saudara dengar. Muhammad berkata, tidak ada satu amalan pun yang membuat orang masuk surga. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya. Bayangkan, gak ada satu amalan pun. Tapi di sisi lain, ada satu amalan yang membuat masuk surga, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Makin pening nggak kamu? Makin pening. Di dalam Quran, darah itu haram untuk dikonsumsi. Janganlah kamu memakan darah. Di dalam hadis, ketika ada orang minum darah Muhammad, masuk surga. Makanya saya bilang, Islam yang kau anut sekarang itu sudah nggak jelas. Yang mana yang benar? Wow, gimana? Coba naik ke sini. Patahkan argumen saya. Ya, silakan. Ibnu Kalam. Ibnu Kalam. Al-Ustadz Ibnu Kalam. Ya, silakan Pak Kalam. Nyalakan kamera. Apa kabar Pak Kalam? Ya, baik. Baik, oke. Gimana Pak Kalam mengenai tema saya ini hari ini tentang Quran tidak kenal Islam. Islam di sini yang saya maksud adalah Islam yang dikarang-karang atau yang diyakini oleh kebanyakan orang sekarang. Nah, silakan. Setuju, ya. Contoh-contohnya, silakan kasih tahu Pak Kalam. Contoh-contohnya. Anjing najis. Kemudian cara meletakkan, kan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan anjing itu najis. Tapi kalau orang Islam sekarang kebanyakan kalau lihat anjing, halari anjing, najis, haram. Bahkan Pak Kalam, saya kasih tahu nih Pak Kalam, bahkan saking bencinya sama anjing Pak Kalam, kalau sekarang banyak orang melihara anjing itu takut. Kenapa? Nanti takut digebuk dan takut diracun sama orang-orang Islam tertentu. Ya. Itu fakta, itu betulan. Saya nggak bohong ya, nggak bohong saya. Ya silakan lanjut Pak Kalam. Lanjut. Cara meletakkan tangan waktu salat. Itu kan kalau begini Yahudi, kalau di atas perut Kristen. Kalau lurus ke bawah Islam. Nah itu. Oke. Terus apa lagi Pak Kalam? Apa lagi ya? Apa yang Anda ingat? Apa yang Anda supaya bisa saya juga ingat? Baik, begini Pak Kalam. Waktu saya baca Al-Quran, intinya itu ada saya ingat. Gimana? Kitab Al-Ibana, kitab sifat wajib 20. Nah, itu bertentangan dengan Quran surat 7 ayat kedua. Kalau mau mengajarkan tentang Allah, itu harus pakai Al-Quran. Bukan pakai kitabnya sifat wajib 20, Imam Asy'ari itu. Nah, itu juga imam-imam itu Pak Kalam. Ya, imam-imam itu bermasalah. Ya, makanya saya katakan begini Pak Kalam. Quran mengatakan apa? Sesungguhnya Islam datang bukan mau menyalah-nyalahkan Injil. Betul? Betul. Iya, nggak ada. Termasuk haram musik. Islam itu tidak pernah datang untuk menyalah-nyalahkan Injil, untuk membenarkan. Ya, membenarkan. Tapi banyak sekali umat Islam sekarang kerjanya apa? Injil haram. Jangan baca Injil nanti jadi ote. Ini yang saya bilang tiap hari. Kenapa kamu mengarang agama Islam versimu sendiri? Ya. Ini yang mau kita utarakan terus Pak Kalam. Supaya apa? Supaya umat-umat tercerdaskan. Karena apa? Karena selama ini panggung itu dipegang oleh para ulama. Begitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kaum-kaum intelektual, kaum-kaum cendekiawan tidak pernah berbicara, tidak pernah bersuara. Ini waktunya untuk berbicara, untuk mematahkan argumen-argumen kolot para ulama. Itu Pak Kalam. Masih ada lagi yang mau disampaikan lagi? Ya. Merubah Al-Quran. Zalikal kitab menunjuk kepada Injil dan Taurat, dia rubah menjadi hadza kitab, ini kitab. Itu lagi tuh. Banyak hal lagi. Banyak dalam Al-Quran yang begini, banyak. Misalnya turunlah dari surga, salah. Keluarlah dari surga, keluarlah dari jannah. Ya. Oke lah. Oke Pak Kalam, jangan banyak-banyak nanti muntah ya. Yang satu-satu dulu saja. Oke, terima kasih Pak Kalam ya. Sama-sama. Oke, saya turunkan. Ya, itu Pak Kalam asalnya dari Sulawesi Selatan, orang Bugis ya.
Karena dia punya pandangan yang berbeda, ya sempat juga dipersekusi dia. Pokoknya selalu begitu, teman-teman. Selalu dipersekusi. Silakan ya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, bahwasanya Al-Ustadz Edis TV Al-Kristeni itu selalu mengatakan kebenaran. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa yang saya katakan itu dusta, dipersilahkan untuk naik. Ya, seperti itu ya. Nah, tap-tap layar dulu sebelum kita lanjut ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada tadi Koidir tadi. Coba ya. Nyangkut lagi nggak dia? Tadi sudah saya naikkan ini Koidir tapi tidak nyangkut. Halo Koidir. Apakah Anda sudah bisa menyalakan kamera dan tidak gelap-gelapan lagi? Bisa ini Bang. Gitu. Baik. Oke. Selamat malam, Saudara Koidir. Ya, malam. Oke. Abang Muslim ya? Ya, Muslim Bang. Oke, baik. Jadi temanya kali ini itu adalah tentang Quran itu tidak mengenal Islammu. Islam yang kau anut itu tidak dikenal oleh Al-Quran. Setuju? Dalilnya mana Bang? Coba. Dalilnya. Contoh dalil. Oke. Sekarang saya tanya, Quran mengatakan kitab apa yang menjadi petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa? Ya, penyempurna Al-Quran Bang. Oke, dikatakan tidak dalam Quran bahwasanya Injil dan Taurat itu adalah kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk, pengajaran, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Betul Bang. Betul Bang. Betul. Oke, kenapa sekarang kau tidak mengimaninya? Mengimani Bang. Mana Injil, mana Taurat yang dalamnya petunjuk dan cahaya? Mana? Tunjukkan di rumahmu. Yang ada di rumahmu itu kitab Sunnah Rasul malam Jumat. Saya Kitab mengimani kuning. Taurat. Saya mengimani Taurat dan Injil, tetapi Di dalamnya Injil itu bukan terdapat Bible. petunjuk sebentar. Di dalamnya terdapat Bukan petunjuk Bible, dan bukan cahaya. Bible. Iya, Betul, di bukan dalamnya Bible, Bang. terdapat Injil dan petunjuk Taurat. dan cahaya, betul. Betul, bukan Injil Oke, mana? bukan Bible, Bang. Mana Injil dan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya? Di Al-Quran, Bang, itu sudah sempurna semua, Bang. Bukan di Mana Bible, Bang. Injil dan Taurat? Injil dan Taurat itu disempurnakan menjadi Al-Quran, ya Bang ya, bukan Bible. Mana Injil dan Taurat yang terdapat petunjuk dan cahaya? Al-Quran itu Injil dan Taurat yang disempurnakan oleh Al-Quran. Diturunin bentar lagi nih, bukan Bible. Ya nih, sudah, bukan. ya sudah. Sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang begini. Apakah ada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Ada. Oke. Apakah itu Al-Quran sendiri atau beda kitabnya? Setiap nabi diturunkan dengan Ditanya kitab yang apa, berbeda. jawabnya apa? Itu jawabannya. Beda nggak Itu kitabnya? jawabannya. Beda nggak kitabnya? Beda. Oke, mana kitab yang berbeda dengan Quran itu? Mana kitab yang berbeda itu? Taurat, Injil disempurnakan menjadi Al-Quran, Nah, bukan udah, Bible. tidur kau di bawah sana. Ya, Ya, tidur di bawah sana, tidur. tidur kau di bawah sana. Saudara-saudara, saya cuma mau bilang begini. Kenapa kamu itu botol tidak sembuh-sembuh? Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, bukan kitab Qur'annya. Astaga, malah kamu bilang berimanlah kamu kepada kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Quran. Pantesan kamu blow. Iman Anda itu. Apa yang sekarang dilakukan oleh kebanyakan orang Islam? Beriman kepada kitab kuning. Beriman kepada kitab karangan syekh ini, syekh itu. Coba, kalau kalian tidak percaya, main ke rumah-rumah orang Islam.
Adakah di dalam rumahnya terdapat kitab Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk pengajaran bagi orang yang bertakwa? Nggak ada. Yang ada apa? Kitab karangan Syekh Abdul Qadir. Kitab karangan Umpu Syab. Pokoknya itulah. Kitab-kitab itu yang ada. Makanya apa? Makanya membentuk agama Islam model baru. Yang seperti apa? Islam yang bertentangan dengan ajaran Injil dan Taurat. Itu. Padahal Quran mengatakan kitab itu membenarkan Injil dan Taurat. Nah, Islam bikin agama yang bertentangan dengan Injil dan Taurat. Makanya saya katakan Quran tidak kenal Islam versimu itu. Di mana di dalam Quran bilang, kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab kuning. Ada? Kalau kamu mau paham Quran, baca kitab karangan Bukhari. Ada? Di mana dalam Quran berkata, sesungguhnya kitab Bukhari terdapat petunjuk dan cahaya. Tidak ada. Mari kita kuliti setiap lapisan argumentasi dalam video tadi dengan pisau bedah analisis kritis yang tajam. Yang pertama, legalitas kritik akademis dan mentalitas apologetik. Mari kita mulai analisis kritis ini dengan membongkar hipokrisi dan standar ganda yang dipelihara secara subur di tengah masyarakat. Ketika seorang ustadz seperti Kainama menerbitkan sebuah buku bertajuk Yesus Tidak Kenal Kristen, masyarakat dogmatis menyambutnya dengan sorak-sorai, mengelu-elukannya sebagai sebuah bentuk syiar, dakwah, dan kecerdasan teologis. Namun, coba perhatikan paradoks hukum dan moral yang terjadi. Mengapa ketika pihak lain membuat buku atau mengemukakan argumen yang persis sama untuk menguji keyakinan mereka bahwa Muhammad tidak kenal Islam, reaksi otomatis yang keluar adalah tuduhan penistaan agama, kemarahan emosional, dan ancaman persekusi? Ini adalah bukti telanjang dari sebuah penyakit mentalis. Kebenaran hanya milik kelompoknya, sementara kritikan dianggap kejahatan. Edis TV hadir untuk membalikkan narasi usang tersebut secara intelektual. Jika klaim bahwa figur suci agama lain dianggap sebagai karya akademis dan syiar sah, maka menguji apakah Muhammad mengenal bentuk Islam yang dipraktekkan, diajarkan, dan dicuap-cuapkan oleh para ustadz dan apologet Muslim hari ini adalah hak kritis yang setara. Islam yang diajarkan di mimbar-mimbar hari ini, Islam yang penuh dengan prasangka sektarian, penafsiran bengkok, dan pembatasan nalar adalah konstruksi buatan manusia yang sama sekali tidak pernah dikenal oleh pembawa ajarannya sendiri. Realitas pahit ini menuntut kita untuk menanamkan pertanyaan mendasar di dalam benak kita masing-masing. Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa ketika kelompok Anda mengkritik dan membedah kitab agama lain disebut sebagai bentuk syiar, tetapi ketika orang lain membedah kitab Anda dengan metode yang persis sama, Anda mendadak berteriak histeris menuduh penistaan agama? Apakah kebenaran agama Anda begitu rapuh sehingga harus selalu dilindungi oleh pasal penistaan dan ancaman massa, padahal kebenaran sejati seharusnya tahan diuji oleh kritik akademis apapun? Dan jika figur utama ajaran Anda hadir di tengah-tengah masyarakat hari ini, apakah beliau sungguh-sungguh akan mengenali ritual, khutbah, serta perilaku penuh kebencian dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya? Yang kedua, rekonstruksi historis di balik ritual sholat. Ketajaman pembuktian Edis TV semakin tidak terbantahkan saat menguliti rukun paling mendasar dalam praktik keagamaan, yaitu sholat. Sabda yang selalu diagungkan oleh umat berbunyi dengan sangat tegas, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Perintah ini mengandaikan adanya kepastian mutlak bahwa praktik ibadah hari ini adalah tiruan persis dari apa yang dilakukan oleh sang figur utama.
Namun, begitu logika sederhana disodorkan untuk menguji bacaan tahiyat akhir, di mana umat mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, yang artinya, keselamatan atas engkau, wahai Nabi, para pembela dogma yang tersudut langsung mengalami kelumpuhan nalar. Coba gunakan akal sehat Anda. Bagaimana mungkin sang Nabi ketika ia sedang menjalankan sholatnya sendiri, mengucapkan sapaan keselamatan pihak kedua kepada dirinya sendiri? Kepada siapa ia menyapa wahai Nabi? Ketika pembela dogma yang tersudut mencoba menyelamatkan muka dengan melempar narasi bahwa bacaan itu berasal dari ijtihad sahabat seperti Bilal yang kemudian diaminkan oleh Nabi, mereka secara tidak sadar telah merobohkan bangunan doktrin mereka sendiri. Bila ditinjau secara akademis melalui teori invention of tradition yang dirumuskan oleh sosiolog Eric Hobsbawm, apa yang diklaim sebagai ibadah murni dari asal-usulnya sebenarnya adalah hasil konstruksi belakangan yang dibakukan oleh kelompok mazhab untuk menciptakan identitas komunal. Sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum Islam Wa'el Halak, fikih dan struktur ibadah praktikal merupakan sintesis sejarah dan budaya lokal. Jika bacaan sholat itu dirangkai dari dialog dan doa sahabat, maka yang dikerjakan oleh umat hari ini bukanlah ajaran murni sang Nabi, melainkan konstruksi sholat versi Bilal dan tradisi sahabat belakangan. Umat hari ini pada hakikatnya tidak pernah menjalankan sholat sebagaimana sang Nabi sholat, melainkan menjalankan tradisi hasil karangan dan kompilasi sejarah. Penyimpangan logis dalam praktik ibadah ini memaksa kita untuk jujur pada nurani sendiri. Bagaimana mungkin Anda bersikeras mengaku sholat persis seperti Nabi Anda, sementara dalam setiap sholat Anda mengucapkan kata sapaan kepada Nabi sebagai orang kedua yang jelas-jelas tidak mungkin diucapkan oleh Nabi kepada dirinya sendiri saat beribadah? Jika bacaan ibadah utama Anda ternyata merupakan hasil ijtihad dan ucapan sahabat seperti Bilal yang dirangkaikan belakangan, bukankah itu membuktikan bahwa ibadah Anda adalah produk tradisi sejarah dan bukan murni petunjuk wahyu? Mengapa Anda begitu takut mengakui fakta sederhana ini dan justru memilih bersilat lidah dengan argumen yang membodohi akal sehat Anda sendiri? Yang ketiga, fabrikasi perawi dan dekonstruksi 3 tipe figur. Ketika diskusi memasuki wilayah korpus hadis dan teks-teks tradisi sekunder, kebangkrutan argumen para pembela dogma berubah menjadi sebuah komedi teologis yang tragis. Di panggung umum, mereka mengklaim bahwa ajaran mereka meneruskan, membenarkan, dan menyempurnakan kitab-kitab kenabian terdahulu. Namun begitu Edis TV mengutip naskah hadis sahih yang memerintahkan orang untuk meminum kencing hewan sebagai obat, atau hadis yang menjanjikan surga bagi orang yang meminum darah sang nabi, para pembela dogma mendadak panik, saling berbenturan argumen, dan tidak sanggup memberikan jawaban rasional. Melihat kepanikan dan kegugupan mereka saat tersundut, Edis TV membongkar dan membedah fakta teologis ini dengan kategorisasi yang sangat tajam, bahwa dalam tradisi yang mereka bela hari ini, sebenarnya telah tercipta 3 versi figur yang saling bertabrakan, yaitu Muhammad versi Quran, Muhammad versi hadis, dan Muhammad versi Habib. Kajian historiografi kritis oleh ilmuwan seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Shah melalui analisis isnad kummatan telah membenarkan keraguan ini. Mereka membuktikan secara ilmiah bahwa mayoritas korpus hadis bukanlah ucapan otentik Nabi dari abad ke-7, melainkan proyeksi hukum dan doktrin politik masyarakat abad ke-8 dan ke-9 Masehi di era dinasti Abbasiyah. Muhammad versi Quran adalah sosok yang membawa pesan tauhid dan akal sehat, tetapi Muhammad versi hadis berubah menjadi sosok yang dipenuhi anomali, memerintahkan minum kencing hewan hingga ritual konsumsi darah yang menjijikkan karena merupakan fabrikasi perawi abad pertengahan. Sementara Muhammad versi Habib adalah produk rekaan mitologis yang disembah secara kultus demi menjaga otoritas dinasti keagamaan tertentu. Ketika apologet muslim terdesak oleh keanehan hadis, mereka berdalih hadis jangan dipakai kalau bertentangan dengan Quran. Namun jika hadis itu tidak dipakai, mengapa kitab-kitab hadis sahih tersebut tetap digunakan, diajarkan di pesantren, dan dijadikan dasar hukum untuk mendiskriminasi kelompok lain? Ini adalah bukti telanjang bahwa ajaran yang dipeluk masyarakat hari ini adalah sekumpulan doktrin acak yang kontradiktif, anarkis, dan tidak pernah dikenal oleh Al-Quran itu sendiri. Anomali dalam korpus tradisi ini mengarahkan nalar kritis kita pada pertanyaan reflektif.
Adakah satu saja nabi atau kitab suci terdahulu sebelum abad ke-7 yang pernah mengajarkan manusia untuk meminum kencing hewan dan darah sebagai bentuk ritual atau pengobatan? Jika Anda terpaksa menyaksikan kontradiksi fakta antara figur Muhammad versi Quran, versi hadis, dan versi rekaan Habib karena teksnya saling bertabrakan, bukankah Anda sebenarnya sedang disuruh mengagungkan sosok rekaan yang diciptakan oleh para perawi dan pemuka agama belakangan? Mengapa Anda masih nekat membela dan membenarkan hadis-hadis aneh yang tidak masuk akal hanya demi menjaga gengsi doktrin, padahal nurani tertua Anda tahu bahwa teks itu merendahkan martabat kemanusiaan? Yang keempat, hegemoni filsafat medieval dan bias bukti sektarian. Kesaksian jujur dan berani yang dihadirkan oleh lawan bicara dari dalam Islam, seperti Ibnu Kalam dari Sulawesi, memberikan konfirmasi yang merobohkan seluruh benteng apologet. Banyak sekali dogma yang hari ini diyakini oleh masyarakat awam sebagai hukum Tuhan yang mutlak, ternyata tidak lebih dari sekedar doktrin lokal buatan para imam mazhab abad pertengahan yang penuh prasangka dan bias budaya. Lihatlah contoh nyata mengenai doktrin kebencian dan penajisan terhadap anjing. Al-Quran tidak pernah mengajarkan penajisan anjing secara histeris. Al-Quran justru memuji anjing pemburu dan anjing Ashabul Kahfi. Namun akibat doktrin karangan kitab-kitab belakangan, masyarakat keagamaan hari ini memelihara ketakutan, kebencian, bahkan tega meracuni dan memukuli anjing atas nama agama seperti yang disebutkan oleh Edis TV. Begitu pula dengan aturan konyol posisi tangan saat sholat yang dikotak-kotakan untuk membedakan diri dari Yahudi dan Kristen, hingga pemaksaan kitab 20 sifat wajib karya Al-Sanusi yang menggeser teks Al-Quran itu sendiri. Secara epistemologis, perumusan 20 sifat berakar dari teologi Asy'ariyah abad pertengahan yang meminjam logika filsafat Yunani kuno, skolastisisme kalam. Doktrin murni Al-Quran yang lugas dan fungsional telah dikurung oleh rumusan filsafat buatan manusia yang berbelit-belit. Umat telah ditipu. Mereka tidak lagi beragama berdasarkan teks kitab yang murni, melainkan dituntut untuk menyembah pendapat, kaku-kaku filsafat, dan konstruksi berpikir para imam kuno yang sangat problematis. Pengakuan dari dalam tradisi ini mengguncangkan fondasi kepercayaan yang selama ini ditelan mentah-mentah. Mengapa Anda begitu membenci dan menganggap najis hewan seperti anjing, padahal Al-Quran sendiri tidak pernah menyebutnya najis dan justru memujinya di dalam teks suci? Dari mana ajaran kebencian itu berasal kalau bukan dari ajaran manusia? Mengapa untuk mengenal Tuhan Anda harus dipaksa mempelajari kitab 20 sifat dan filsafat buatan imam abad pertengahan, seolah-olah Tuhan dalam Al-Quran tidak sanggup menjelaskan dirinya sendiri secara langsung kepada Anda? Dan beranikah Anda mengakui bahwa banyak aturan agama yang Anda jalankan hari ini hanyalah hasil fanatisme mazhab dan doktrin kultural yang sengaja diciptakan untuk membedakan diri dan memusuhi kelompok lain? Yang kelima, monopoli tafsir ulama dan distorsi mandat tekstual. Mengapa pembodohan teologis ini bisa berlangsung secara masif dan berurat akar selama berabad-abad? Jawabannya terletak pada industri monopoli tafsir yang dikuasai oleh hierarki ulama. Dalam video debat tersebut, fakta tekstual yang sangat mengejutkan dibongkar. Al-Quran secara berulang-ulang dan eksplisit memerintahkan pengikutnya untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil, yang secara tegas dinyatakan mengandung petunjuk dan cahaya, serta menyuruh umat untuk bertanya kepada para pembaca kitab terdahulu tersebut. Namun, perhatikan reaksi apologet Muslim seperti Qoidir ketika ditanya di mana fisik Taurat dan Injil yang berisi petunjuk itu berada. Dengan gaya kelumpuhan berpikir yang khas, ia menjawab bahwa Taurat dan Injil itu sudah disempurnakan menjadi Al-Quran. Ini adalah sebuah kebohongan dan kesesatan berpikir yang sangat membagongkan. Al-Quran adalah Al-Quran, Taurat adalah Taurat, dan Injil adalah Injil. Jika Al-Quran menyuruh beriman kepada kitab sebelumnya, bagaimana mungkin kitab sebelumnya itu adalah Al-Quran itu sendiri? Jika kita membedahnya melalui analisis hermeneutika kritis Muhammad Arkun dan Nasr Hamid Abu Zaid, fenomena ini adalah bentuk manipulasi ortodoksi. Para ulama secara sengaja mengunci ruang berpikir umat dengan menciptakan wilayah yang dilarang dipikirkan, agar posisi tawar politik dan otoritas mereka tetap aman.
Ulama telah melakukan pengkultusan terhadap tafsir manusia dan industri kitab kuning, menggantikan teks suci yang asli dengan karangan mereka sendiri, lalu menakut-nakuti umat agar tidak membaca literatur lain demi menjaga monopoli pasar agama dan ketergantungan finansial keagamaan umat kepada institusi mereka. Penyimpangan sistemis ini menyisakan gugatan tajam terhadap kepatuhan buta kita selama ini. Coba buka mata Anda dan periksa rumah Anda sendiri. Adakah di dalam rumah Anda kitab Taurat dan Injil yang diperintahkan Al-Quran untuk diimani? Atau yang ada hanyalah kitab kuning, majalah doa, dan tafsir karangan ulama lokal? Bagaimana mungkin Anda mengaku mengimani firman Tuhan, tetapi Anda melarang diri Anda sendiri untuk membaca kitab-kitab yang secara jelas dipuji oleh Al-Quran sebagai kitab yang berisi petunjuk dan cahaya? Apakah Anda tidak sadar bahwa para ulama sengaja membuat agama ini terdengar rumit dan menakutkan hanya agar panggung otoritas, pengaruh, dan industri keagamaan mereka tetap laku dijual kepada Anda? Ulasan tajam kali ini menegaskan satu kenyataan yang seringkali disembunyikan di balik jubah panggung keagamaan, bahwa konstruksi doktrin yang dipertahankan mati-matian oleh mayoritas pengikutnya hari ini sebenarnya berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Ketika sebuah sistem keyakinan mulai melarang pengikutnya membaca teks lain, memusuhi pertanyaan-pertanyaan kritis, dan membentengi kelemahannya dengan pasal-pasal intimidasi, saat itulah kita tahu bahwa sistem tersebut sedang menutupi kebangkrutan intelektualnya. Iman sejati tidak pernah hadir dari ketakutan yang ditanamkan, bukan pula dari doktrin hafalan hasil monopoli para rohaniawan. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang berani berdiri tegak di bawah terik sinar pengujian akademis, terbuka untuk dikritik, dan konsisten di hadapan logika dasar manusia. Di panggung EDTV, kami tidak menuntut Anda untuk mempercayai narasi kami begitu saja. Tugas kami hanyalah meletakkan cermin kebenaran di hadapan Anda. Pilihan kini ada di tangan Anda masing-masing. Apakah Anda ingin tetap berlindung di dalam kenyamanan ilusi doktrin buatan manusia, atau berani mengambil langkah intelektual paling radikal, yaitu memikirkan dan menguji sendiri keyakinan Anda secara merdeka? Buka kitab Anda, pelajari sejarahnya tanpa prasangka, dan jadilah manusia mandiri yang berpikir. Saya, Layar Apologetika, salam akal sehat.